Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Haleluya. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita menerima renungan pagi. Bapa yang maha baik, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, memberi pengertian sedalam-dalamnya akan firman yang hamba sampaikan. Itu sebabnya Roh-Mu yang kudus berkarya di setiap hati dan pikiran kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu hal pengampunan. 2 Korintus 2 ayat 7 berkata demikian. Kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Saudaraku yang kekasih, kita sebagai orang Kristen jangan hanya pandai meminta ampun kepada Tuhan atas kesalahan dan dosa kita, tetapi kita juga harus berani mengambil sikap mengampuni orang lain. Mengampuni atau memberikan pengampunan berarti melupakan kemarahan atau suatu tindakan melupakan kesalahan orang lain. Ini merupakan prinsip Tuhan yang harus dikerjakan oleh kita. Firman Tuhan menyatakan, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 15. Yesus menekankan bahwa jika orang Kristen tidak mau mengampuni saudaranya, Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni kesalahan dan pelanggaran kita. Bahkan Dia tidak akan mendengarkan doa-doa kita. Kita sama sekali tidak punya hak menghakimi dan melihat kesalahan orang lain dari sudut pandang manusia. Ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Nah, saudara, waktu Yesus bertemu perempuan yang tertangkap sedang berzina, Dia tidak menghakimi dan mempermalukan perempuan itu, melainkan berkata, dosamu telah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Dari awal pelayanannya hingga akhir, bahkan di seluruh waktunya saat menjalani penderitaan di kayu salib, Yesus tidak pernah mengeluarkan kata-kata kutuk terhadap orang-orang yang telah menuntut kematiannya dan menyalibkan Dia. Ia justru memohonkan pengampunan kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Nah, saudara, siapakah kita ini sehingga berani menghakimi dan tidak mau mengampuni kesalahan orang lain? Bila ada saudara seiman jatuh ke dalam dosa, sepatutnya kita menolong dan membawa dia kembali kepada Tuhan. Jangan malah memusuhi dan menceritakan dosanya kepada banyak orang. Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita mau mengampuni dan tidak menghakimi saudara kita yang sedang dalam pergumulan. Saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat bila selama ini kita sering menghakimi dan tidak mau mengampuni orang lain. Nah, saudara, saya tutup dengan kalimat ini. Mohon ampun kepada Tuhan dan segeralah berdamai dengan orang lain. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, pengajaran yang Engkau berikan lewat renungan pagi ini sungguh indah. Kami mau melakukan apa yang Engkau firmankan. Ketika kami meminta ampun kepada Tuhan atas kesalahan dan dosa kami, di situ kami diingatkan supaya kami juga mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami bersyukur lewat renungan di pagi ini yang mengingatkan kami supaya jalan hidup kekristenan kami menjadi jalan yang salah. Terima kasih banyak Bapa.
Firman-Mu kami taruh di dalam hati, pikiran, dan kami lakukan lewat perbuatan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pergumulan kami, masalah kami, kesulitan kami, problem kami. Tuhan, tolonglah kami. Bukalah jalan-Mu dan beri kami kemenangan. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan seluruh bisnis pekerjaan kami. Tuhan buat supaya berhasil dan menghasilkan berkat. Sehingga seluruh kebutuhan rumah tangga kami tercukupi karena berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Anak-anak kami semuanya Tuhan jaga, lindungi, pelihara. Jauhkan dari segala mara bahaya penyakit apapun. Bahkan kami semuanya Tuhan karuniakan tubuh yang sehat. Kalau ada anak-anak yang sedang sakit, jamahlah mereka. Seperti firman-Mu mengatakan, demi bilur-bilur-Mu Engkau telah menyembuhkan kami. Kami imani dan kami pegang teguh firman-Mu ini Tuhan. Maka biarlah anak-anak-Mu yang sakit Engkau jamah dan Engkau karuniakan kesembuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa hari Senin yang akan datang di dalam surga, yaitu suara gembala. Amin.